ala kulli hal. Nah itu Nabi Daud dengan dipegang-pegang saja besi tadi langsung menjadi lunak, tinggal menempa, dibentuk dengan apa yang beliau kehendaki. Kalau kita kan, atau kita melihat pandai besi, jadi kalau mereka ingin membuat satu alat, baik itu pedang, baik itu apa sajalah, maka mesti dibakar lebih dahulu sampai merah itu besi, kemudian ditempa, dipukul, dan seterusnya dan seterusnya. Nabi Daud tidak perlu memakai itu, tinggal cik cik cik, kayak melembekkan apa namanya itu adonan roti begitu, jadi sudah baju besi. Dan Nabi Daud untuk makannya, untuk sedekahnya, dan untuk keluarga beliau mengambil dari jualan besi tadi. Jualan apa namanya itu? Jualan baju besi. Kemudian kita lanjutkan lagi ayat yang 81 sampai 82 surah Al-Anbiya. Wali Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ilal ardil lati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in 'alimin wa minasy syayatin man yaghussun wa minasy syayatin man yaghusuna wa lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik wa minasy syayatin man yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik wa kunna lahum hafizin. Dan kami telah tundukkan untuk Nabi Sulaiman angin yang sangat kencang. Kita sudah berapa kali ya menceritakan ini. Salah satu mukjizatnya Nabi Sulaiman adalah menundukkan angin. Karena beliau lebih memilih Allah Ta'ala daripada kuda terbangnya. Akhirnya Allah gantikan kuda terbangnya dengan angin. Kita sudah bahas itu berapa kali. Nabi Sulaiman bisa menundukkan angin yang kencang. Yang kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya. Nah itu ya. Jadi kemana Nabi Sulaiman kepingin? Berangkat. Dan adalah kami maha mengetahui segala sesuatu. Dan kami telah tundukkan pula kepada Nabi Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu. Dan adalah kami memelihara mereka itu. Nah, Nabi Sulaiman bisa menundukkan bangsa jin. Ya, bangsa jin. Jin yang jahat-jahat ditundukkan oleh Nabi Sulaiman. Bahkan yang kita sebutkan ya pada cerita yang lalu bahwa Nabi Sulaiman setelah menikahi Ratu Balqis, Nabi Sulaiman memerintahkan jin untuk membuatkan kerajaan buat Ratu Balqis, membuatkan istana. Ya sebagai mahar lah bahasa kitanya. Nah, jin diperintah. Bukan berarti kita mendengar ayat ini baru kita boleh berteman lawan jin ya, jangan. Ya. Jangan berteman lawan jin, tidak perlu. Kalau dia hendak berteman silakan, tapi kita nang mencari berteman dengan dia jangan. Nanti bersekutu lawan jin, repot pulang. Bersekutu lawan jin, akhirnya kita yang dikendalikan jin. Lalu berupah-upahan. Kata jin, boleh engkau ikut, boleh aku mengikuti perintahmu, tapi kau harus siapkan aku, siapkan keperluanku. Nah, itu bahasa kitanya tumbal. Nabi Sulaiman tadi tidak pakai tumbal-tumbalan, tunduk semuanya. Nah, jangan ya bersekutu lawan jin, jangan. Kalau jin nang hendak berteman lawan kita ada apa-apa. Nang kisahnya siapa namanya itu? Datu Baduk, muridnya daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Si jin nang hendak berteman lawan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, menjadi murid sidin, silahkan kata sidin, kata Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Datu Baduk, orang-orang yang meyakini Datu Baduk masih hidup sampai sekarang, tapi Allah alam ya, jadi bangsa jin. Banyak ya ulama-ulama zaman dulu, murid-murid mereka itu adalah dari kalangan bangsa jin, itu ada, memang ada. Tapi sang guru ini tidak
meminta sesuatu kepada jin. Ya, karena kalau minta sesuatu nanti khawatirkan ada tumbal betumbal. Guru-guru kita menyarankan hindari itu. Minta tolong kepada Allah Ta'ala saja, maka malaikat nanti sebagai perantara yang menolong kita. Kalau jin yang menjadi perantara, ini yang bisa dikendalikan oleh bangsa jin. Dan akhirnya nanti datanglah jin yang non-muslim, sehingga bisa tumbal betumbal. Dulu Al-Kisah nih ya, di Palestina, ada seseorang yang dikatakan orang ini seorang wali. Jadi orang kampung, orang masyarakat Palestina pada zaman dulu menganggap bahwa seseorang ini adalah wali min auliya Allah. Kenapa? Karena orang yang dikatakan wali ini bisa berangkat dari Palestina menuju ke Mekah dalam waktu yang sangat singkat, dan kembali dari Mekah menuju ke Palestina juga kembali dalam waktu yang singkat. Cerita ini bukan hanya isapan jempol, bukan hanya bohong-bohongan. Nah, beneran cerita ini. Dan diakui oleh orang-orang yang ada di Palestina. Bagaimana mereka membuktikan itu? Mengakui dan membuktikannya. Jadi kalau seseorang yang dikatakan ini wali ingin pergi ke Mekah, dia mau bilang, katanya saya mau pergi ke Mekah. Sehari dua hari saya akan kembali ke Palestina, bahasa kitanya. Apa yang diperlukan? Apakah ada yang perlu dititip? Maka orang-orang Palestina ini ada yang menitip surat kepada keluarganya yang ada di Mekah sana. Nitip surat, nanti perlu ini, ngasih kabar gitu nah. Dan sebagainya dan seterusnya. Dibawalah sama orang yang dikatakan bahwa orang ini wali. Berangkat dia pergi ke Mekah. Disampaikanlah surat itu kepada keluarga orang Palestina yang ada di Mekah. Nih suratnya. Nanti tulisan balik. Nah, sehari dua hari kembali lagi ke Palestina. Dan sering dilakukan seperti itu sehingga masyarakat Palestina menganggap orang ini adalah wali min auliya Allah karena dia punya karamah. Itu tersebar di Palestina waktu itu, zaman dulu. Belum ada pesawat lagi. Pesawat belum ada, kapal belum ada. Kapal mungkin ada, mobil nggak ada. Yang ada orang naik onta. Kalau naik onta itu kan 1 bulan perjalanan, 1 bulan kepulangan. Jadi bolak-balik 2 bulan zaman bahari itu naik onta. Ringkas kata, berjalan waktu sampai akhirnya orang ini mau meninggal dunia. Namanya orang yang punya nyawa pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati. Nah, orang ini punya anak laki-laki. Lalu dia bilang kepada anaknya, wahai anakku, abah ini kayaknya nggak lama lagi meninggal dunia. Kalau abah nanti meninggal dunia, nanti ada seekor onta akan menemuimu. Onta itulah yang membawa abah kemanapun abah mau, termasuk abah bolak-balik Mekah, Palestina, onta itu yang membawa abah. Kamu mau nggak mewarisi ilmu abah itu? Mau nggak? Enak kamu bolak-balik ke Mekah dan kemana saja. Anak ini maksudnya anak ini nggak banyak pikir, dia kira itu ya biasa saja karamah daripada bapaknya. Anak ini bilang, iya abah, saya terima, saya siap. Setelah berkata demikian, meninggal abahnya. Ini kayak ilmu apa namanya itu, kalau di film kan apa ya, ilmu kuyang lah. Jadinya orang kuyang itu kada bisa mati, kecuali ilmu itu ada yang mewarisi, ada yang mau menerima. Nah, jadi ada juga kisah seperti itu tuh. Di Palestina sana, di Arab sana. Ringkas kata meninggal bapaknya, orang-orang kampung ya menganggap wali. Kuburkan, setelah dikubur, selesai semua urusan pemakaman, datanglah onta ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bapaknya.